Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, menjelang bulan Ramadan, banyak tradisi unik yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi unik tersebut sesuai dengan adat istiadat yang sudah turun-temurun dari masing-masing daerah dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Tradisi turun-temurun tersebut bermakna pada menyucikan diri, saling bermaafan, dan menjalin silaturahmi. Berikut ini adalah ulasan mengenai tradisi unik menjelang bulan Ramadan dari berbagai daerah di Indonesia yang telah dirangkum dari berbagai sumber. 1. Padusan, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Memasuki bulan Ramadan, umat muslim bukan hanya melakukan persiapan fisik untuk menjalani ibadah puasa, tetapi juga persiapan batin dengan menyucikan diri. Salah satu tradisi menyucikan diri tersebut adalah padusan. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Padusan berasal dari kata adus yang berarti mandi. Tujuannya adalah menyucikan diri, membersihkan jiwa, dan raga, sehingga saat Ramadan datang umat muslim dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin. Tradisi yang merupakan warisan leluhur ini, dilakukan dengan cara berendam atau mandi di sumber mata air. Saat ini, kebanyakan kegiatan padusan dilakukan secara beramai-ramai bahkan menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 2. Kuramasan, Jawa Barat. Tradisi kuramasan dilakukan oleh warga di Kampung Adat Miduana, Cianjur, Jawa Barat. Kampung Adat Miduana merupakan sebuah perkampungan yang masih berpegang teguh pada tradisi Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan unik jelang Ramadan itu berlangsung di Sungai Cipandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tradisi kuramasan ini warga akan mandi di Sungai Cipandak baik secara individu maupun kelompok. Mereka datang ke Sungai Cipandak sehari menjelang Ramadan sejak pagi hingga waktu sholat zuhur. Tak hanya prosesi mandi massal, warga juga membersihkan sampah di Sungai Cipandak secara gotong royong. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama atau dikenal dengan mayor di tepi sungai. 3. Mohibada, Gorontalo. Jelang Ramadan, masyarakat Gorontalo memiliki tradisi mohibada, yakni membalurkan ramuan rempah-rempah tradisional sebagai masker wajah. Sebenarnya tradisi ini dilakukan tak hanya jelang Ramadan. Namun, menyambut bulan puasa, tradisi ini menjadi lebih istimewa. Ramuan rempah-rempah yang digunakan antara lain tepung beras, humopoto, kencur bungale, benggel, dan alawahu kunyit. Disarankan menggunakan beras ketan agar hasil tepungnya halus. Mohibada dilakukan untuk menjaga kondisi kulit karena biasanya saat puasa, kulit terasa kering apalagi cuaca Gorontalo sangat panas. Biasanya, paket rempah tradisional ini dijual di pasar tradisional sehingga masyarakat Gorontalo tak perlu meracik sendiri. Tak hanya aromanya yang harum sepanjang hari, kulit juga akan terasa kencang, sehat berseri, tidak kering, dan mengurangi kerutan. 4. Makan telur ikan, Kendal, Jawa Tengah. Masyarakat Kaliwungu, Kendal memiliki tradisi unik yakni makan telur ikan mimi. Ikan mimi adalah binatang laut yang menyerupai ikan pari. Menjelang Ramadan, telur ikan mimi banyak dijajakan di alun-alun kota yang disulap menjadi pasar tiban atau pasar dadakan. Warga setempat meyakini telur ikan mimi ini biasa dimakan oleh penyebar agama Islam. Biasanya, warga memakan telur ikan mimi malam menjelang Ramadan. Selain makan telur ikan mimi, warga Kaliwungu juga memiliki tradisi tukuder yang artinya membeli makanan jelang Ramadan. 5. Bakar batu, Papua. Di Papua, seperti di Jayapura umat muslim menyambut Ramadan dengan tradisi bakar batu. Disebut bakar batu karena batu dibakar hingga panas lalu ditumpuklah bahan makanan seperti daging ayam, kambing, sapi, dan umbi-umbian. Tumpukan makanan ini kemudian ditutup lagi dengan batu panas hingga matang. Tradisi bakar batu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan sebelum Ramadan tiba. 6. Malamang, Sumatera Barat. Malamang merupakan tradisi di Sumatera Barat yang dilakukan dengan memasak lemang yang terbuat dari penggabungan antara beras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Tradisi ini bertujuan sebagai sarana berkumpul dan mempererat tali silaturahmi sambil menyambut datangnya bulan Ramadan. Malamang harus dikerjakan oleh banyak orang. Pasalnya,
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti mencari bambu sebagai tempat adonan lemang, mencari kayu bakar untuk memanggang lemang, serta mempersiapkan bahan pembuatan lemang. Jadi diperlukan kerjasama dalam proses membuat lemang ini. 7. Arwah Jamak, Demak. Arwah Jamak adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Demak. Tradisi ini sudah ada sejak masa Sunan Kalijaga. Arwah Jamak dilakukan dengan membaca doa untuk orang tua, sanak saudara, serta leluhur yang sudah meninggal. Doa akan dibacakan bersama-sama menjelang datangnya bulan Ramadan dan 10 hari terakhir pada malam ganjil Ramadan. Warga yang ingin mendoakan orang tua, saudara, dan leluhurnya secara berjamaah biasanya memberikan sedekah uang untuk tiap satu nama arwah. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk menyantuni anak yatim piatu. 8. Megang, Aceh. Megang merupakan tradisi menyembelih kambing atau sapi yang dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Biasanya masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu membawanya ke masjid untuk makan bersama keluarga, kerabat, tetangga, atau yatim piatu. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan wajib disyukuri dalam bentuk tradisi megang. Tradisi megang di desa biasanya berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadan. Megang dimulai sejak masa Kerajaan Aceh, tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. 9. Nyorok, Betawi. Nyorok adalah tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nyorok dilakukan dengan membagikan berbagai bingkisan seperti sembako, ikan bandeng dan daging kerbau kepada sanak keluarga. Bingkisan nyorok biasanya juga bisa berupa makanan khas Betawi seperti sayur gabus pucung. Tujuan dari nyorok adalah untuk mengingatkan bahwa bulan Ramadan akan segera datang dan Ramadan merupakan ajang untuk saling silaturahmi. 10. Megengan, Jawa Timur. Tradisi megengan merupakan tradisi menyambut bulan Ramadan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur. Megengan berasal dari kata megeng, yang berarti menahan. Filosofinya adalah menahan segala hal yang membatalkan ibadah puasa, dari lapar dan haus, serta hawa nafsu. Tradisi ini dilakukan dengan kenduri atau selamatan, biasanya di masjid atau musola. Tak lupa, setiap warga membawa makanan untuk saling berbagi nantinya. Dalam tradisi megengan, ada satu makanan yang tak akan pernah tergantikan, yaitu kue apem. Nama apem berasal dari kata bahasa Arab yakni afwan, yang berarti maaf atau ampunan sebagai simbol permohonan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11. Dukderan, Semarang. Dukderan merupakan tradisi unik menjelang Ramadan dari Semarang, Jawa Tengah. Upacara ini merupakan perpaduan 3 etnis yang mendominasi masyarakat Semarang yakni Jawa, Tionghoa, dan Arab. Nama dukderan diambil dari suara beduk yang ditabuh yakni duk dan der. Tabuhan beduk tersebut merupakan pertanda dimulainya bulan Ramadan. Tradisi ini diramaikan dengan ikon berupa warak ngendok yakni atraksi replikasi hewan berkaki 4 namun berkepala mirip naga. 12. Nyadran, Jawa Tengah. Menjelang Ramadan, masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta melakukan tradisi nyadran. Tradisi ini juga dikenal sebagai ruahan. Nyadran adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Nyadran diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa, atau pada 15, 20, dan 23 ruah. Biasanya nyadran dilakukan dengan membersihkan makam orang tua atau keluarga lalu mendoakannya. Masyarakat yang melakukan tradisi nyadran percaya, membersihkan makam adalah simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci. Bukan hanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, nyadran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Setelah nyadran biasanya ada acara kenduri atau makan bersama. Bagaimana menurut J. Connors, dengan tradisi masyarakat Nusantara yang sudah ada sejak turun-temurun ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.